membantu anak-anak agar bisa mengikuti apa dan bagaimana model pembelajaran saat ini, memberikan pemahaman sedikit lebih banyak mengenai fungsi smartphone yang bisa digunakan untuk mempermudah tugas-tugas mereka saat ini. Nah, dalam proses pembelajaran kan ada 3 gaya belajar Bu ya. Nah di sini seperti visual, terus kinetik, auditori. Nah di sini anak ibu termasuk ke gaya belajar apa? Visual, Visual. karena anak cenderung menyukai pembelajaran dengan video, foto, dan animasi. Oh, jadi lebih keserap pakai video gitu. Iya. Nah selanjutnya di sini apakah gaya belajar tersebut menjadi kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran dari anak? Iya, karena guru hanya memberikan tugas saja, sehingga anak tidak memahami materi yang diajarkan dan anak-anak cenderung lebih jenuh. Gitu, ya. Karena metode belajarnya itu saja Bu ya. Baik Bu ya, selanjutnya di sini apa yang dilakukan ibu ketika anak mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Saya ikutan belajar lagi, mengikuti materi apa yang mereka pelajari di sekolah, walaupun saya bingung tidak mengerti pelajaran anak. Apakah di sini ibu selalu menangani anak ketika sedang proses pembelajaran daring? Ya Mbak, saya sering menemani ketika anak sedang daring, walaupun tidak juga karena sedang ada kerjaan yaitu mengurus anak yang kedua. Karena masih kecil. Masih kecil. Di sini Bu, apa kendala yang dihadapi ibu dalam pembelajaran anak? Kendala teknis ya? Banyak sekali, di antaranya sinyal dan kuota, karena gak semua wilayah bagus sinyal. Jadinya kadang ngeblok. Kalau kuota untuk tugas-tugas anak kan dikasih melalui WA group, dan itu harus ada kuota setiap saat. Kendala yang selanjutnya yaitu anak-anak kadang tidak memahami materi yang dikasih, hanya tugas saja. Jadi cuma tugas gitu ya Bu? Hanya ngasih tugas aja. Nah, Ibu, apakah di sini ibu kesulitan dalam mengajari anak dalam proses pembelajaran anak? Alhamdulillah tidak. Hanya kadang untuk membuat mereka naik agak susah. Jadi nungguin moodnya bagus gitu. Gitu. Oh iya, bukan tadi saya menanyakan ya Bu ya kepada ibu ya, pertanyaannya yang apakah ibu menemani anak ketika sedang proses pembelajaran online. Nah di sini ibu menjawab iya mendampingi. Tetapi kalau tidak mendampingi juga karena ibu punya aktivitas lain yaitu menjaga anak kedua karena masih kecil. Betul begitu Bu? Ya betul. Nah gitu. Nah baik ya Bu ya, di situ tuh sama aja permasalahan ya Bu ya, dianggap permasalahan. Nah, jadi di sini saya mau mengasih edukasi atau informasi mengenai cara pendampingan yang baik untuk pembelajaran anak di masa pandemi begitu Bu. Iya. Yang pertama di sini apa yang ibu lakukan selama pembelajaran online di tengah pandemi? Ini aja memantau anak di rumah sambil liatin tugas-tugasnya apa hari ini. Kalau misalkan kan proses pembelajaran itu ada 3 gaya belajar Bu ya, kayak ada audio, visual, sama kinestetik. Kalau kira-kira anak ibu masuk ke gaya belajar apa? Yang kayak apa? Oh itu Audio visual. audio visual. Jadi pantai apa sih bisa nyetir menonton sama dengar suara gitu. Oh Gaya iya. belajarnya tuh. Ya bareng-bareng kayak online gitu. Jadi kalau misalnya nggak nonton sama mendengar suara tuh Kurang. nyerap. Jadi itu aja sambil lihat itu aja video Video sama suara. ya kayak Google Meet kayak gitu. Terus kalau misalkan gaya belajar tersebut menjadi kendala atau hambatan nggak dalam proses pembelajaran anak itu? Kadang ada hambatan, kadang enggak. Kalau hambatan itu seperti apa? Jadi kalau udah kayak di rumah gini anak itu guru kan cuma memberikan tugas aja, jadi anak kurang paham kalau kata saya mah gitu.
jadi kurang ada apa interaksi ya dari guru, jadi anaknya kurang, jadi dikit-dikit apa nanyain ke mamahnya. Jadi kurang ngerti gitu. Iya kurang. Kalau begitu apakah ibu kesulitan dalam mengajari dan mendampingi anak ibu? Kesulitan sih enggak, cuman kalau di itunya kalau ada apa soal yang enggak kurang itu saya kurang gitu ya, kurang paham gitu. Kalau begitu, apakah ibu selalu menemani anak ketika proses pembelajaran? Alhamdulillah, kadang setiap harinya saya menemaninya. Kalau saya ada waktu luang, saya kan sambil berjualan, sambil ngasuh adiknya. Kalau ada waktu, ya paling nanya-nanya dikit. Jadi kegiatan ibu sini selain menemani juga jualan Jual online. iya, sambil di rumah aja. Baik ya Bu ya, mari kita simpulkan jawaban ibu tadi. Nah berarti di sini anak ibu tuh sangat bosan dan jenuh Iya. saat belajar. Nah gaya belajar anak ibu itu audiovisual, jadi menghambat banget ya Bu ya dalam proses pembelajarannya, karena kan guru hanya ngasih tugas, Masih tugas. tidak menjelaskan kayak gitu. Nah berarti di sini permasalahannya pertama, gaya belajar anak ibu itu kan audiovisual, jadi sangat menghambat nih dalam proses pembelajaran anak. Kalau misalkan guru hanya mengasih tugas doang kayak gitu ya, tanpa memberi penjelasan seperti video atau suara kayak gitu. Karena tadi saya menanyakan ke ibu apakah ibu menemani anak ketika sedang proses pembelajaran daring, dan ibu menjawab iya menemani, tapi kadang tidak juga kalau tidak berhalangan, tidak ada halangan, karena ibu juga mempunyai aktivitas lainnya, itu menjaga anak dan berjualan online. Betul Bu? Betul. Nah baik, nah di situ sama aja bisa dibilang permasalahannya Bu ya. Nah karena di sini ibu kadang menemani kadang tidak anak, jadi di sini saya mau mengasih informasi sedikit atau edukasi Bu ya mengenai cara pendampingan yang baik untuk pembelajaran daring anak di masa pandemi beserta solusinya atau tips ya Bu ya. Dan ini juga pasti sangat penting untuk orang tua. Apa yang dilakukan ibu selama pembelajaran online di tengah pandemi? Oh, selama pembelajaran saya mendampingi anak saya Ya. dan selalu memotivasi biar semangat belajarnya gitu. Kalau proses pembelajaran kan ada tiga gaya belajar Bu ya, ada Iya. visual, auditori, sama kinestetik. Nah kalau misalkan anak ibu masuknya ke gaya belajar apa? Lebih ke visual kayaknya. Oh, Soalnya anak saya suka jadi ininya belajarnya teh sukanya nonton video, jadi lebih Iya. lebih ngerti gitu. jadi lebih nerap gitu. Lebih nerap. Kalau gaya belajar tersebut menjadi kendala atau hambatan ibu nggak selama pembelajaran daring? Iya, karena guru hanya memberi tugas saja dan hanya memberikan materi, terus materinya juga kan di voice note, sedangkan anak saya sukanya di dalam bentuk video gitu, jadi cepat nerap kalau udah dalam bentuk video. Seperti itu. Kalau voice note mungkin dia Kurang efektif bosan lah. gitu, Iya, bosan kurang. jenuh gitu Iya. ngedengerin voice note gitu. Di sini apakah ibu kesulitan dalam mengajari dan mendampingi anak ketika sedang belajar? Iya, kesulitan. Soalnya tergantung mood anaknya juga. Jadi nunggu anaknya bagus dulu. Iya, kadang mood anak kalau lagi ini semangat belajarnya, kalau lagi Males? malas wah itu. Susah ya Bu ya? Iya, Baik ya Bu ya, kita simpulkan jawaban ibu tadi. Berarti di sini anak mulai bosan ya Bu ya, atau jenuh Iya. karena guru ngasih tugas doang gitu tanpa menjelaskan